Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Habibullah. Saya akan mentutorialkan tentang graph. Mari kita saksikan. Graph adalah sekumpulan dari simpul dari busur yang secara matematis dinyatakan sebagai GVA, di mana graph ini diberi keterangan yaitu G itu graph, V itu simpul atau vertex atau node atau titik, E busur atau edge atau edge. Contoh graph yaitu vertex, yang mana vertex ini dan edge ini terdiri dari beberapa cara, yang mana graph ini menyimpulkan V1 bertemu dengan V2, bertemu V3, dan bertemu dengan V5. Sebuah graph mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Jadi kesimpulannya, graph itu bisa disimpulkan dengan satu simpul. Yang kedua yaitu sebuah graph belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. Jadi semuanya simpul ini belum tentu terhubung dengan busur-busur yang lainnya. Dan yang ketiga, sebuah graph mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Jadi ada yang lepas, ada yang tidak. Sebuah graph mungkin semua simpulnya saling berhubungan, jadi saling menyatukan. Lanjut, graph berarah dan graph tak berarah. Yang mana graph berarah ini ada sebuah contoh, yaitu graph yang berarah, dia menunjukkan arah yang ditentukan. Seperti gambar seperti ini, A bertemu B, A berarah dengan B, C berarah dengan B, dan kemudian B berarah dengan C. Kalau graph tak berarah, dia tidak menunjukkan arah, jadi tidak ada arah yang ditujukan seperti A dan B. Dapat dilihat dari bentuk busur yang diartikan urutan menyebutkan pasangan buah simpul. Next, graph yang tak berarah yaitu urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal busur E dapat disebut busur AB atau BA. Kalau graph berarah yaitu urutan simpul mempunyai arti. Misalkan busur AB adalah E1, sedangkan busur BA adalah E8. Seperti contoh seperti ini. Jadi AB itu graph-nya berarah seperti E8. Bisa termasuk AB itu jadi E8. Graph berbobot jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Graph berbobot. Panjang busur atau bobot mungkin tidak digambarkan secara panjang yang profesional dengan bobotnya. Misal, bobot 5 digambarkan lebih panjang dari 7.
Jadi seperti ini. Nah, ini A ke B bobotnya 5. Kemudian bobot BC itu gambarnya lebih panjang dari AB yang 5 ini bobotnya. Terus istilah pada graf. Istiden jika M merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang ditulis E sama dengan VM, VW, maka V dan W disebut terletak pada E dan E disebut insiden dengan V dan W. Degree, derajat, degree, dan odd degree. Degree sebuah simpul adalah jumlah busur insiden dengan simpul tersebut. Identity sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur kepalanya insiden dengan simpul tersebut atau jumlah busur yang masuk atau menuju simpul tersebut. Audengren sebuah simpul pada grain berarah adalah jumlah busur yang ekornya insiden dengan simpul tersebut atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Adjacent pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Simpul V dan W disebut adjacent. Seperti ini. V dan W. Ini yang tidak berarah. Kemudian lanjut, pada graf berarah simpul V disebut adjacent dengan simpul W bila ada busur dari W ke V. Nah, ini graf yang berarah. Nah, ini graf yang berarah. Jadi dia ada arah panahnya. Jadi yang ditujunya itu yang di mana? Yang 4, sun sensor dan predence sensor. Pada graf berarah, bila simpul V adjacent dengan simpul W, maka simpul V adalah successor simpul W dan simpul W adalah predence sensor dari simpul V. 5. Path. Sebuah path adalah serangkai simpul-simpul yang berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Nah, ini contoh yang tidak berarah. Ini berarah, kemudian ini tidak berarah, dan ini berarah. Ini berarah tapi ada yang putus. Presentasi graf dalam bentuk metrik. Adjacency metrik graf tak berarah. Urut abjadnya A, B, C, D, E. Kita membuat kolom yaitu A, B, C, D, E dan vertikalnya A, B, C, D, E, sama seperti yang di horizontalnya. Cara mengisinya yaitu A bertemu A yaitu isinya 0. Kalau B bertemu A isinya 1. C bertemu A isinya 0. Jadi dia tidak bertemu dengan C. Jadi tidak ada garis yang menuju ke C. Jadi hasilnya 0. D, A. D dan A ini segaris. Jadi ada nomornya. Angka 1 masukkan. E dan A ini tidak ada garis. Jadi kosong. A dan B, A, B ini segaris. Jadi masukkan angkanya. B dan B itu kosong, dan seterusnya sampai E. Representasi
graf dalam bentuk metrik. Adjektif metrik graf berarah. Nah, ini contohnya yang berarah. Yang tadi itu tidak berarah. Kemudian kita yang menunjukkan graf berarah. A dan A hasilnya song. B dan A hasilnya 1. C dan A hasilnya kosong. D dan A hasilnya 1. E dan A hasilnya kosong. Jadi ke A dari A tuh, out dan in. Jadi masuk dulu, kemudian out, keluar. Presentasi graf dalam bentuk lichen list. Adjektif list graf tak berarah digambarkan sebagai sebuah simpul yang memiliki 2 pointer. Simpul vertex left menunjukkan ke simpul vertex berikutnya dalam untayan simpul yang ada. Kemudian info right masuk menunjukkan ke simpul edge pertama. Masukkan lagi ke left menunjukkan ke simpul vertex tujuan yang berhubungan dengan simpul vertex asal. Info dan kemudian ke right menuju ke simpul edge berikutnya bila masih ada. David Crew untuk sebuah simpul yang dapat digunakan sebagai vertex maupun edge. Tipe dance, inilah contoh tipe dance true tipes. Lanjut saja. Contoh untuk vertex A memiliki 2 edge yang terhubung yaitu E1 dan E2. Urut abjadnya A, B, C, D, E. A masuk ke E1, kemudian E1 masuk ke E2. S1 juga bisa masuk ke B. Tuh, jadi yang sejalur. E2 bisa masuk ke D, bisa masuk ke A, bisa masuk ke D. Kemudian E. Gambar di atas dapat disusun dengan lebih sederhana sebagai berikut. A ke B, langsung ke D, kosong. A, B ke A, ke B ke C, E jadi kosong. C ke B, C ke D, C ke E. Bisa. D ke A, D ke C, D ke E, E ke B, E ke C, E ke D. Jadi disusun dengan lebih sederhana gambar seperti ini. Adjektif list graf berarah. Jadi sisinya berarah. A ke B, kemudian ke D. A, B, langsung A ke D. B ke A, ini B ke A, jarumnya. Langsung B ke C. Kemudian C ke E, arahnya tuh. Langsung D ke C, D ke E, langsung E ke B. Sama seperti yang tadi yang barusan, cuma di sini hanya ada tambahan nilai seperti ini. A ke A, A ke A tidak ada nilai menjadi kosong. B ke A, B, A ke B, A ke B itu ada angkanya, jadi masukkan nilainya menjadi 5. A ke C itu kosong, dia jadi tidak berarah, jadi tidak ada garis lurus yang menuju ke C. A
A ke D. A ke D ada. Nah, ini nilainya, masukkan ke kotak 2. Kemudian A ke E. A ke E tidak berarah, jadi dia tidak mengarahkan ke E, jadi angkanya jadi 0. Nah, inilah contoh program untuk mengisi grabnya. Simple vertex yang berikutnya ini juga sama. Alhasilnya A alamat 2126, B alamat 238, C alamat 222, D alamat 206, E alamat 1190. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.